Selamat bertemu kembali. Kita masuk pertemuan ke-6, materi perilaku konsumen, akan membahas tentang sikap dan tujuan. Jadi, sikap dan tujuan ini adalah refleksi dari sikap konsumen atau tujuan konsumen ya terhadap suatu produk tertentu. Nah, sikap ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh konsumen secara menyeluruh ya, yang dilakukan pada suatu konsep. Jadi atas konsep yang diterima, atas konsep yang dilihat, atas konsep yang ingin diraih begitu ya. Ini konsumen mempunyai evaluasi yang menyeluruh. Tentu saja evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat sebuah konsep secara pas begitu ya, secara objektif ya, secara adil. Nah, evaluasi adalah respon afektif ya, umumnya dalam intensitas dan kadar rendah. Jadi tingkatannya masih rendah. Nah, respon afektif ini bisa berbentuk emosi ya, tapi skalanya masih rendah. Kemudian perasaan ya juga tidak terlalu baper begitu, jadi perasaan yang ya biasa rendah begitu ya, masih terkendali. Kemudian suasana hati yang juga masih terkendali, sehingga bisa bersikap dengan baik ya, dengan objektif terhadap suatu konsep. Nah, konsep ini juga bentuknya bisa bermacam-macam, bisa itu merupakan suatu produk ya, bisa juga merek ya, bisa juga kelompok produk tertentu atau kelas produk tertentu, atau mungkin juga model ya, model-model dari produk tertentu atau jasa tertentu. Ini konsep pengertiannya adalah dalam pengertian yang luas. Nah, sikap ini ada dua, yaitu sikap terhadap objek ya, atau disingkat AO. Ini adalah sikap terhadap berbagai objek fisik dan objek sosial. Jadi kita bisa melihat secara fisik terhadap suatu produk tertentu ya, atau mungkin model tertentu, toko tertentu, ataupun orang tertentu ya. Bisa jadi dia selebriti, artis ya, atau mungkin juga pejabat publik, tokoh masyarakat ya, dan seterusnya. Nah, sikap terhadap objek ini ya nanti bisa dilakukan juga kepada diri sendiri ya, sebagai orang tentunya ya, karena kita konsumen yang kita bahas ini adalah orang. Nah, ini akan ada di bawah ya, kita bisa melihat sikap terhadap perilaku atau AX ya. Sikap terhadap perilaku sikap terhadap perilaku ya, atau aksi diri sendiri ya. Jadi bagaimana aksi kita, sikap kita terhadap perilaku ya. Perilaku yang tentu dilakukan oleh objek, misalnya ini orang ya, atau mungkin juga produk tertentu ya, yang mencerminkan perilaku tertentu ya, atau mungkin iklan tertentu ya, dan seterusnya. Kemudian sikap terhadap perilaku ini juga merupakan tindakan, aksi atau perilaku ya, baik itu di masa lalu atau mungkin yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, tingkatan sikap terhadap berbagai konsep ini dicontohkan di sini ya, mulai dari kelas produk ya, kemudian ada bentuk produk, ada merek, kemudian ke bawah lagi ada model ya, kemudian di bawah lagi adalah situasi situasi secara umum, kemudian situasi secara khusus atau spesifik ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya ya, dalam kelas produk adalah restoran,
fast food ya, cepat saji misalnya. Ini katakanlah ada beberapa bentuk produk yang muncul dari restoran cepat saji ya. Misalnya ini adalah pizza begitu ya. Kemudian yang kedua misalnya hamburger ya. Nah, kemudian dari bentuk produk itu muncul merek ya. Katakanlah kalau hamburger ini ada merek McDonald ya, kemudian ada Burger King gitu ya. Mungkin juga kalau pizza ini ada Pizza Hut, ada Domino's Pizza dan seterusnya. Kemudian dari merek turun lagi ke model ya, katakanlah kita ambil dari McDonald ya. McDonald ini ada McDonald Jalan Grand misalnya ya, misalnya katakanlah di Jalan Setiabudi gitu ya, ada McDonald Jasper ya. Ini mungkin jenis ini ya, jenis merek ya, atau jenis produk, tipe produk gitu ya. Nah, ini dari model ini kemudian ada situasi umum ya, katakanlah misalnya makan siang ya dengan teman di McDonald Jalan Grand misalnya. Ini adalah situasi umum. Kemudian situasi khususnya ya, ini adalah makan malam dengan anak misalnya di McDonald Jalan Grand ya, setelah pertandingan sepak bola. Ini artinya lebih spesifik lagi penjelasannya ya. Atau mungkin mengajak anak sambil merayakan ulang tahun anak. Nah, ini secara lebih spesifik lagi menjelaskan merek dan model dari produk yang kita nikmati ya, atau mungkin dari produk yang kita beli ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil dari tingkatan sikap ini ya. Nanti mahasiswa bisa menjelaskan dari pengalaman sendiri ya, bagaimana tingkatan sikap terhadap konsep ini. Mungkin saja produknya berbeda ya, bisa juga produk dalam bentuk barang, bisa juga produk dalam bentuk jasa ya. Nah, tentu ini sangat bervariasi. Nah, sikap terhadap konsep ini sebagai contoh bisa kita lihat dalam bentuk merek ya. Ini ada McDonald ya, dengan berbagai mereknya ya. Kemudian juga ada pembersih atau sabun ini merek Dettol gitu ya. Kemudian ada mobil BMW i8 ya. Ini konsep produk atau merek yang tentu bisa disikapi berbeda oleh konsumen ya. Bisa saja seorang konsumen akan menyikapi secara positif ya, misalnya terhadap produk mobil BMW i8 sebagai mobil yang nyaman misalnya ya, sebagai mobil yang cepat ya, ataupun sebagai mobil yang elegan, sporty ya, mewah dan seterusnya. Ini sangat-sangat berbeda mungkin dengan konsumen yang lain, tergantung bagaimana konsumen ya menguasai konsep dari produk tersebut. Selain menguasai juga bagaimana konsumen itu mengenal ya, kemudian percaya terhadap produk yang atau konsep yang dia sikapi. Nah, kita masuk ke ekuitas merek. Ini istilah yang mungkin sudah familiar ya, didengar atau dialami atau mungkin dipelajari oleh mahasiswa semua ya. Jadi rata-rata setiap merek itu mempunyai ekuitas sendiri-sendiri. Tentu saja tingkatannya berbeda-beda ya. Ekuitas merek yang tinggi akan dinikmati atau diperoleh oleh merek-merek yang mungkin sudah terkenal ya, yang mempunyai konsumen yang banyak ya, mungkin juga sudah sangat familiar, sudah lama
merek tersebut digunakan oleh konsumen. Ya, ini ekuitasnya bisa jadi tinggi ya. Kalau ekuitas tinggi tentu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi juga ya, makanya kalau dalam ilmu keuangan itu ada istilah goodwill ya misalnya ya. Nah, ini bisa menggambarkan bagaimana tingkatan dari atau secara ekonomi ya ekuitas merek dari sebuah merek yang ada di tengah-tengah kita. Ini ekuitas merek adalah seperangkat aset ya, dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Jadi ini sangat tergantung kepada kepercayaan oleh konsumen terhadap merek tersebut. Semakin dia terkenal, semakin terpercaya, maka nilai ekuitasnya akan semakin tinggi. Kemudian nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar, perusahaan maupun pelanggan. Jadi ini aspeknya terutama tentu bagi pelanggan ya. Kalau pelanggan sudah sangat percaya terhadap merek tertentu, tentu ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Kita lihat katakanlah ya merek-merek yang fenomenal, misalnya kalau di air minum katakanlah Aqua begitu ya. Aqua ini adalah merek yang sudah lama dan dia merupakan merek yang sudah sangat terpercaya ya dengan kualitas airnya, sehingga dia adalah produk leader atau pemimpin pasar ya terhadap merek Aqua ini. Jangan heran sehingga masyarakat memberi nama air mineral ini juga kadang-kadang dengan nama Aqua. Jadi kalau dia beli merek katakanlah Amidis, maka dia bisa menyebut beli Aqua Amidis misalnya. Ini memberikan fakta ya bahwa yang ada di benak konsumen adalah Aqua sebagai sebuah merek air tawar ya, atau air mineral ya. Ini mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat tinggi ya, dan mempunyai ekuitas merek yang juga sangat tinggi. Katakanlah kalau merek Aqua ini dinilai secara ekonomis atau mungkin dijual katakanlah, maka bisa memberikan nilai yang sangat tinggi ya, atau harga yang bisa jadi sangat mahal gitu ya. Atau mungkin merek lain, misalnya merek otomotif ya, ada merek Toyota misalnya ya, ini bisa jadi ekuitasnya sudah sangat tinggi. Nah, ekuitas merek ini bisa didapatkan dengan membangun ya, artinya kita membangun dari awal, menciptakan nama atau menciptakan merek, kemudian kita bangun ya sedikit demi sedikit ya, makin dikenal oleh konsumen, makin naik sehingga bisa mencapai level tertentu ya. Katakanlah merek-merek seperti Aqua itu dibangun dari awal ya. Ada merek Pepsodent misalnya ya, itu juga dibangun dari awal ya, dan sekarang mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Bisa jadi meminjam ya, artinya kita pinjam merek kepada orang lain yang mungkin saja merek tersebut tadinya mungkin tidak begitu bernilai ya, atau ekuitasnya rendah. Nah, ketika dipinjam kemudian dibangun ya, dikenalkan, dipromosikan, lama-lama bisa membesar ya dan menjadi merek yang terkenal ya. Atau bisa juga dengan membelinya ya, ini sering terjadi sebuah perusahaan membeli merek terhadap perusahaan lain dengan harga tertentu ya, tentu saja sangat bervariasi harganya. Sebagai contoh ini ya, merek Buah Vita. Merek Buah Vita itu dulu merek Ultra Jaya ya. Kemudian sudah cukup terkenal, mempunyai ekuitas yang cukup bagus, kemudian dibeli ya, dulu tahun berapa ya, mungkin tahun 90 berapa dulu kalau nggak salah ya, itu dibeli ya oleh Unilever. Kalau nggak salah dulu harga belinya sekitar 400 miliar waktu itu ya. Dan sekarang Buah Vita masih memimpin produk ya, masih menjadi
merek yang ekuitasnya cukup tinggi setelah dikelola oleh Unilever sampai sekarang. Kalau kita tanya kepada mahasiswa mungkin sangat mengenal merek Buah Vita ini sebagai minuman yang ada dalam kotak, minuman buah yang ada dalam kotak. Nah, ini ekuitas merek ya, beberapa yang mungkin dikenal ya oleh mahasiswa. Ini ada Lexus ya. Lexus ini merek mobil premium ya, punya Toyota sebenarnya ya. Mungkin bagi kelas tertentu ini sangat terkenal ya, sangat dipercaya sebagai mobil yang tangguh, mewah gitu ya. Kemudian ada Buah Vita ini ya, Tugo, ya, segar buahnya asli banget. Nah ini macam-macam produk dari Buah Vita, dan ini mungkin sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Ada juga merek minuman soda ya, Coca-Cola, ini juga sangat-sangat terkenal ya. Walaupun saat ini mungkin masyarakat lebih cenderung menghindari minuman bersoda karena mungkin dari aspek kesehatan ya. Dan sekarang sudah banyak alternatif minuman lainnya yang lebih disukai masyarakat. Jadi mungkin walaupun dia mempunyai kualitas merek yang tinggi, tapi dari segi budaya masyarakat ya sudah mulai bergeser ya, sudah dari minuman bersoda ke jenis minuman yang lain. Kalau anak-anak milenial mungkin sekarang lebih suka minum-minuman misalnya merek-merek ya Cap Time gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini ada pergeseran paradigma ya, mungkin karena adanya pengaruh lingkungan, pengaruh informasi ya, pengaruh pengetahuan dan lain sebagainya. Ini adalah pengukuran sikap dengan metode Fishbane. Jadi ini kita bisa mengukur ya bagaimana sikap terhadap objek ya, yaitu AO ya. Ini merupakan penjumlahan ya dari kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut ya, BI. Kemudian EI adalah evaluasi atribut I ya, sedangkan N di sini adalah jumlah kepercayaan yang menonjol ya. Nah, ini nanti bisa dihitung ya, kalau ada data-data di sini. Ini barangkali ini adalah perhitungan secara matematis ya untuk mengukur sikap terhadap objek gitu. Nah, untuk menghitung sikap terhadap objek yang tadi dijelaskan ya, bisa menggunakan instrumen ya. Katakanlah misalnya dengan survei ya kepada pelanggan. Bisa misalnya menggunakan variabel evaluasi dengan pertanyaan bagaimana pertimbangan Anda terhadap desain dalam membeli sepeda motor ya. Nah, ini pertanyaan ini memberikan semacam gambaran kepada pelanggan. Pelanggan harus menjawab tentang desain sepeda motor ya, kalau dia beli itu seperti apa yang diinginkan. Apakah ini desain menjadi faktor yang pertimbangan yang penting atau tidak. Nah, pelanggan di sini bisa memberikan jawaban melalui skala katakanlah dari sangat tidak penting sampai kepada sangat penting ya. Misalnya sangat tidak penting dimulai dari skala 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini adalah sangat penting. Begitu juga dengan misalnya variabel belief ya, ini di sini bagaimana penilaian Anda terhadap desain sepeda motor Honda. Ini menyangkut kepercayaan dari pelanggan ya. Bisa sangat tidak baik ya sampai kepada sangat baik. Jadi ini sangat tergantung kepada persepsi pelanggan atau konsumen dalam menilai sepeda motor. Nah, hasil dari penilaian ini bisa dirangkum ya, katakanlah melalui atribut-atribut desain, kemudian misalnya keawetan, harga, kemudian
bahan bakar irit atau tidak irit, kemudian harga jual kembalinya seperti apa ya. Ini katakanlah untuk beberapa merek sepeda motor ya, ada Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki ya, dari tingkat kepercayaan pelanggan. Ini hasilnya nanti dikalikan dengan tingkat evaluasi ya. Katakanlah misalnya di sini ada desain itu 3 ya. Kemudian harga misalnya 1 ya, irit atau tidaknya 2, kemudian harga jual kembali misalnya 2. Nah, nanti hasil masing-masing merek tinggal dikalikan dengan evaluasi ini. Misalnya Kawasaki ini desain -2 ya, dikalikan dengan +3, berarti hasilnya adalah -6 ya. Kemudian katakanlah misalnya Honda ya, untuk desain ya, hasilnya misalnya +1, maka +1 kali +3 adalah +3. Nah, semua hasil ini nanti dijumlah ya. Nah, di sini akan memberikan jumlah keseluruhan dari masing-masing merek. Nanti kita lihat yang nilainya paling tinggi itu artinya yang memiliki tingkat kepercayaan paling baik. Ya, di sini misalnya merek Honda ini paling tinggi yaitu +17 ya. Kemudian diikuti Yamaha dan seterusnya. Ini bisa memberikan gambaran bagaimana tingkat kepercayaan ya, atau sikap terhadap objek, yaitu terhadap sepeda motor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah attitude towards behavior ya. Ini merupakan penilaian unggul terhadap suatu objek ya. Ini belum tentu berguna ya, artinya apabila kita memiliki penilaian unggul belum tentu itu bermanfaat bagi kita ya, karena bisa jadi walaupun kita menilai unggul tetapi bagi orang lain belum tentu ya. Mengapa seorang berperilaku positif atau berperilaku negatif terhadap objek tertentu? Nah, ini bisa diukur ya dengan perhitungan B adalah perilaku spesifik ya. Kemudian BI adalah intensi konsumen untuk melakukan suatu perilaku ya. Kemudian sama dengan W1 AB ya, W1 adalah bobot pengaruh relatif terhadap AB dan SN. Kalau W1 terhadap AB, W2 terhadap SN ya. Kemudian AB di sini adalah sikap konsumen terhadap perilaku yang akan diambil. Kemudian SN adalah norma subjektif. Nah, berikutnya adalah teori aksi beralasan ya. Ini merupakan teori ya dari aksi-aksi konsumen ya, dengan alasan-alasan tertentu. Katakanlah misalnya di sini ada faktor eksternal misalnya ya. Kemudian ada pengaruh lingkungan, kemudian ini ada variabel personal ya. Ini akan membentuk ya. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku, atau yang kedua adalah norma subjektif ya. Di sini kita lihat bahwa pengaruh lingkungan ya akan mempengaruhi kepercayaan ya, bahwa perilaku mengarah ke konsekuensi yang menonjol ya. Jadi ini adalah dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi konsekuensi yang menonjol. Ini nanti akan dihitung dengan rumus sikap terhadap objek ya, yaitu terhadap perilaku objek. Kemudian yang berikutnya adalah variabel personal ya. Nah, ini akan berpengaruh dan kepercayaan bahwa yang lain yang relevan ya. Relevan ingin saya harus melakukan perilaku tertentu ya, atau perilaku P. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi untuk memenuhi referensi yang
relevan ya. Ini adalah nanti membentuk norma subjektif ya. Kemudian ada juga pertimbangan yang penting ya. Jadi dari sikap terhadap perilaku, kemudian norma subjektif ini akan membentuk pertimbangan yang penting ya. Kemudian nanti setelah itu akan membentuk intensi untuk melakukan perilaku ya. Nah, kemudian baru melakukan perilaku. Nah, ini semua adalah proses ya, di mana dipengaruhi oleh lingkungan dan juga personal ya. Lingkungan ini bisa lingkungan fisik, lingkungan sosial ya, kemudian juga ada lingkungan pemasaran ya, kemudian variabel personal ya, ini ada nilai, tujuan, hasil yang diharapkan ya, kemudian ada pengetahuan, kepercayaan, ini yang sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi semua faktor-faktor ini akan membentuk ya kepercayaan, kemudian akan membentuk sikap ya, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan perilaku. Nah, menghitung sikap terhadap perilaku ya, itu menghitung sikap AB di sini gitu ya. Kemudian ini behavior ya, perilaku, menghitung sikap terhadap perilaku, kemudian menghitung subjektif norm SN atau norma subjektif ya. Kemudian menghitung bobot W1 dan W2 ya dengan rumus yang tadi. Kemudian menghitung behavior B ya, atau sama dengan behavior intention yang merupakan penjumlahan antara AB dan SN ini ya, norma subjektif, dengan memperhatikan bobot W1 dan W2 sesuai dengan rumus yang di depan tadi. Nah, ini hasilnya ya, kita bisa membuat perhitungan dengan atribut yang sama dengan tadi, desain, kemudian keawetan, harga, irit, harga jual kembali, kemudian ada hasil evaluasi. Nah, kemudian dari survei tentang kepercayaan kita bisa menghasilkan beberapa nilai ya, seperti tadi ya. Nanti tinggal dikalikan antara hasil nilainya, katakanlah misalnya desain ini ada -2, sedangkan evaluasinya +3. Jadi -2 kali +3 adalah -6 ya. Kemudian ada Suzuki misalnya ya, ini ada +2 kali +3 itu +6. Kemudian hasilnya dijumlah ke bawah ya, kita jumlahkan, kita lihat bahwa merek Honda ini memperoleh nilai yang tertinggi. Nah, langkah kedua adalah menghitung subjektif norm atau norma subjektif ya. Instrumennya ini misalnya adalah terhadap keluarga ya, kemudian terhadap teman ya. Misalnya keluarga saya menyatakan sebaiknya saya membeli sepeda motor merek XXX. Nah, membeli atau tidak membeli. Nah, di sini skalanya kalau membeli itu adalah +3, kemudian ada +2, +1, 0, 0 itu netral ya. Kemudian tidak membeli mulai dari -1, -2, -3 ya. Itu jadi skalanya adalah ada yang netral sampai ke sangat ingin membeli dan sangat tidak ingin membeli. Kemudian yang kedua, misalnya teman saya menyatakan sebaiknya saya membeli sepeda motor XXX ya. Itu membeli atau tidak membeli ya. Jadi sama, skalanya adalah kalau membeli +3 sampai ke netral ya 0, kemudian tidak membeli adalah -1 sampai -3. Nah, misalnya katakanlah instrumen yang lain untuk menghitung motivasi ya, misalnya seberapa kali saudara berkeinginan untuk menuruti pendapat keluarga ya, katakanlah tidak pernah sampai kepada selalu. Skalanya bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3 itu ya. Kemudian seberapa kali saudara berkeinginan untuk menuruti pendapat teman, ini katakanlah tidak pernah, dimulai dari skala 0, +1, +2, +3. +3 itu selalu berarti ya.
selalu menuruti pendapat teman, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner tadi, katakanlah misalnya ada unsur dari keluarga, ada unsur dari teman, ya, referensinya, kemudian mereknya ada mulai dari Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, ya. Nah, itu ada nilainya, referensi dari keluarga, Kawasaki dapatnya berapa, -3, misalnya Yamaha 3, Suzuki misalnya 1, ya. Kemudian referensi dari teman, ya, misalnya Kawasaki -2, ya, Honda -1, ya. Nah, nanti dijumlah, ya, total itu SN ada berapa, norma subjektifnya ada berapa. Misalnya Kawasaki -11, ya, kemudian Yamaha 11, Honda -7, Suzuki 5. Ya, ini tinggal menjumlahkan, ya, hasilnya. Nah, langkah 4 adalah menghitung bobot W1 dan bobot W2, ya. W1 adalah bobot terhadap sikap, W2 bobot terhadap norma subjektif, ya. Misalnya instrumennya adalah dalam memutuskan pembelian berapa persen pertimbangan sendiri dan berapa persen pertimbangan orang lain, ya. Tinggal diisi misalnya 60% pertimbangan sendiri, 40% pertimbangan orang lain, ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah menghitung total B dan B1, ya. Ini misalnya Kawasaki sikap, ya. Skor sikap -11 tadi itu, ya. Kemudian bobot W1 60%, ya. Kemudian norma subjektif skor norma subjektif -11 untuk Kawasaki, bobot 40%. Nah, total adalah -11, ya. Kemudian Honda misalnya, ya, sikap plus 17, bobot 60% untuk sikap. Untuk norma subjektif misalnya -7, kemudian bobotnya adalah 40%, itu 7,4, ya, B sampai ke B1. Ini hasil penilaiannya misalnya seperti itu. Jadi nanti 60% kali 17 itu berapa ketemunya, kemudian -7 kali 40% ketemunya berapa, tinggal nanti dijumlahkan. Dan kemudian faktor-faktor yang melemahkan intensi perilaku, ya. Pertama adalah jangka waktu intervensi, ya. Ini bisa melemahkan intensi perilaku, ya. Mungkin kalau terlalu lama ini bisa menjadi bosan, ya, sehingga bisa melemahkan. Tingkatan spesifikasi yang berbeda, ya. Ini berbeda tingkat spesifikasinya bisa melemahkan intensi perilaku, ya. Kemudian kejadian tidak terduga yang dialami ini bisa melemahkan, ya. Mungkin adanya peristiwa-peristiwa tertentu, musibah, ya, mungkin adanya wabah dan seterusnya. Konteks situasi yang tidak terduga, ya. Dan yang kelima, derajat hal yang dapat dikontrol, ya. Mungkin ada perubahan keinginan, ya, stabilitas intensi. Nah, ini stabil atau tidak stabil, ya. Kemudian informasi baru yang diterima, ini bisa melemahkan intensi perilaku. Oke, terima kasih.